saya Maria Fransa Dias. Saya mahasiswa psikologi semester 5 Universitas Negeri Manado. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah pembelajaran adaptif. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama, engagement. Engagement atau keterlibatan adalah istilah yang merujuk pada sejauh mana seseorang terlibat secara aktif dalam suatu kegiatan, pekerjaan, atau hubungan. Dalam berbagai konteks termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial, keterlibatan mengacu pada tingkat keterlibatan emosional, kognitif, dan perilaku individu dalam aktivitas tersebut. Opsi pertama, recruiting interests. Merekrut minat adalah sebuah istilah. Minat perekrutan biasanya melibatkan berbagai strategi dan taktik. Poin pertama, optimalkan pilihan dan otonomi individu adalah prinsip atau pendekatan yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada individu untuk mengambil keputusan sendiri dan memiliki kendali atas pilihannya dalam berbagai konteks. Prinsip ini sering diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, manajemen tempat kerja. Poin kedua, optimalkan relevansi, nilai, dan keaslian adalah serangkaian prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks untuk memastikan bahwa penawaran, pesan, atau pengalaman tertentu sangat efektif dan bermakna bagi audiens. Poin ketiga, meminimalkan ancaman dengan gangguan adalah prinsip yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan atau situasi di mana individu dapat fokus dan bekerja secara optimal dengan mengurangi unsur-unsur yang mungkin menimbulkan rasa takut, cemas, atau gangguan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, tempat kerja, dan produktivitas pribadi. Opsi kedua ada sustaining effort and persistence. Upaya dan ketekunan yang berkelanjutan mengacu pada kemampuan dan kemauan untuk mempertahankan kerja keras dan tekad yang konsisten dalam jangka waktu yang lama. Poin pertama, meningkatkan arti penting tujuan dan sasaran, melibatkan menjadikan tujuan dan sasaran Anda lebih menonjol, terlihat, dan signifikan dalam kehidupan Anda atau dalam suatu organisasi. Dengan meningkatkan arti pentingnya, Anda dapat meningkatkan kepentingannya dan motivasi untuk berupaya mewujudkannya. Poin kedua, variasikan tuntutan dan sumber daya untuk mengoptimalkan tantangan. Dengan cara yang pertama, tingkat tantangan. Variasikan tingkat tantangan agar sesuai dengan tingkat keterampilan individu atau kelompok saat ini. Jika suatu tugas terlalu mudah, hal itu dapat menimbulkan kebosanan dan pelepasan diri. Jika terlalu sulit, dapat menimbulkan frustasi dan kehilangan motivasi. Tujuannya adalah untuk menemukan sweet spot di mana tantangannya tepat. Yang kedua, sumber daya. Menyediakan sumber daya dan dukungan yang membantu individu menghadapi tantangan. Berikut motivasi. Pertimbangan motivasi dan minat individu terhadap tugas. Tugas yang selaras dengan kepentingan dan tujuan pribadi dapat dianggap lebih menantang. Yang keempat, umpan balik. Tawarkan umpan balik konstruktif yang membantu individu memahami kemajuan mereka dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang kelima, tantangan progresif. Tingkatkan tantangan secara bertahap seiring dengan perkembangannya keterampilan dan kepercayaan diri individu. Yang berikut ada kustomisasi. Adalah proses menyesuaikan atau mengadaptasi sesuatu sesuai dengan preferensi atau kebutuhan individu atau kelompok. Ini melibatkan perubahan atau penyesuaian elemen-elemen tertentu agar sesuai dengan preferensi atau spesifikasi khusus. Kita masuk ke poin ketiga, menumbuhkan kolaborasi dan komunitas. Membina kolaborasi dan komunitas adalah sebuah prinsip atau pendekatan yang mendorong kolaborasi dan pembentukan komunitas yang kuat dalam berbagai konteks, seperti organisasi, pendidikan, dan masyarakat. Prinsip ini penting, kerjasama, keterlibatan, dan rasa memiliki bersama. Poin yang keempat, tingkatkan umpan balik yang berorientasi pada penguasaan. Meningkatkan umpan balik yang berorientasi pada penguasaan melibatkan pemberian umpan balik yang berfokus membantu individu mengembangkan rasa penguasaan, kompetensi, dan peningkatan. Jenis umpan balik ini sangat berharga dalam pendidikan, pengembangan pribadi, dan lingkungan kerja. Opsi ketiga ada self-regulation atau regulasi diri. Pengaturan diri dalam konteks psikologi dan pengembangan pribadi mengacu pada kemampuan memantau, mengendalikan, dan mengelola pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Hal ini melibatkan penetapan pencapaian tujuan, mengambil keputusan yang tepat, dan penanganan tantangan secara efektif. Pengaturan diri adalah keterampilan yang berharga untuk berbagai aspek kehidupan. Poin pertama, self-regulation. Promosikan harapan dan keyakinan yang mengoptimalkan motivasi. Untuk meningkatkan harapan dan keyakinan yang mengoptimalkan motivasi, berarti menciptakan lingkungan atau pola pikir yang mendorong dan meningkatkan motivasi individu untuk mencapai tujuan dan aspirasinya. Prinsip ini sering diterapkan dalam berbagai konteks termasuk pendidikan, pembinaan, dan pengembangan pribadi. Yang kedua, memfasilitasi keterampilan dan strategi coping pribadi. Untuk memfasilitasi keterampilan dan strategi penanggulangan pribadi, berarti membantu individu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk secara efektif mengelola dan menavigasi situasi yang menantang, stres, dan kesulitan. Hal ini sangat berharga dalam meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis. Poin ketiga, mengembangkan penilaian diri dan refleksi. Mengembangkan keterampilan penilaian diri dan refleksi sangat penting untuk pertumbuhan pribadi, pembelajaran, dan peningkatan diri. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara objektif pemikiran, perilaku, dan pengalaman diri sendiri, serta membuat wawasan yang berarti dari penilaian tersebut. Kita masuk ke expert linears, bertujuan dan termotivasi.
Pembelajaran ahli mengetahui apa yang ingin mereka capai dan mengapa hal tersebut relevan dan penting. Sasarannya jelas, baik yang berkaitan dengan konten terikat dengan standar disiplin, berbasis perilaku atau keterampilan, atau tentang kerja kelompok dan kolaborasi. Tujuan agar terfokus pada mengarahkan pembelajaran yang bertujuan, banyak akal dan strategis. Nah, yang berikutnya ada representation. Representasi mengacu pada penggambaran atau sesuatu dengan cara tertentu. Hal ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti seni, media, politik, dan lainnya, yang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, ide, atau konsep melalui sarana visual, verbal, atau simbolik. Representasi yang efektif dapat membentuk persepsi, mempengaruhi opini, dan meningkatkan pemahaman, dan berinteraksi dengan konteks fleksibel yang tidak dapat bergantung pada satu indera seperti penglihatan, pendengaran, gerakan, dan sentuhan. Next, banyak akal dan berpengetahuan. Menjadi banyak akal berarti mampu menciptakan solusi yang berguna dan unik dalam situasi yang menantang. Berguna berarti solusi Anda berhasil dan praktis. Unik berarti solusinya menarik, tidak terduga, atau cerdas. Ketika Anda menemukan solusi kreatif dalam situasi sulit, itu adalah hal yang cerdas. Berikutnya ada action and expression. Pembelajaran berbeda dalam cara mereka menavigasi lingkungan belajar dan mengekspresikan apa yang mereka ketahui. Misalnya, individu dengan gangguan gerak yang signifikan. Misalnya cerebral palsy, mereka yang kesulitan dengan kemampuan strategis dan organisasi, gangguan fungsi eksekutif, mereka yang memiliki hambatan bahasa, dan sebagainya melakukan pendekatan terhadap tugas pembelajaran dengan cara yang sangat berbeda. Beberapa mungkin dapat mengekspresikan diri mereka dengan baik dalam teks tertulis tetapi tidak dalam ucapan, dan sebaliknya. Harus juga diakui bahwa tindakan dan ekspresi memerlukan banyak strategi, praktik, dan pengorganisasian. Dan ini adalah bidang lain yang membuat pelajar bisa berbeda-beda. Pada kenyataannya, tidak ada satu cara tindakan ekspresi yang optimal bagi semua peserta didik. Memberikan pilihan untuk bertindak dan berekspresi sangatlah penting. Dan yang terakhir ada strategi and goal directed. Siswa yang strategi dan terarah pada tujuan dicirikan oleh kemampuannya untuk bekerja baik secara individual.